Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miskat Nur Fadila dari kelas D dengan NIM 2203055020069, Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Isu Mutakhir Gizi. Pada video ini saya akan membahas tentang pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Adapun 2 poin penting yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, dan yang kedua 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi gizi buruk. Gizi buruk merupakan salah satu penyebab tidak langsung kematian pada balita karena kurangnya asupan makanan yang dikonsumsi dan adanya penyakit penyerta. Balita gizi buruk sangat rentan terkena penyakit infeksi dan seringkali gizi buruk disebabkan oleh penyakit infeksi, sehingga harus dilakukan penanganan secara cepat, tepat, dan terintegrasi antara rawat inap dan rawat jalan dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat. Baik, sekarang kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Fase yang pertama yaitu fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan suhu badan, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, kolum urin, dan berat badan. Fase yang kedua yaitu fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Fase yang ketiga yaitu fase rehabilitas. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF, bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Yang terakhir atau yang keempat, fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan memberikan makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Tindakan pengobatan dan perawatan anak gizi buruk dikenal dengan 10 langkah tata laksana anak gizi buruk. Dalam penerapannya sesuai dengan fase dan langkah yang ada, tetapi beberapa langkah dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tergantung dari kondisi klinis yang ditemukan. Langkah yang pertama, mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk beresiko mengalami hipoglikemia dengan kadar gula darah kurang dari 3 mmol per liter atau kurang dari 54 mg per desiliter. Yang kedua, mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia, suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius, sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersamaan, hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi yaitu dengan memberi resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan, gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix, dan air. Yang keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Jangan obati edema dengan diuretikum. Pemberian natrium berlebihan dapat menyebabkan kematian. Yang kelima, mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi. Namun
sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi yang berat. Yang keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal, yaitu fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Yang ketujuh, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Yang kedelapan, memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Yang kesembilan, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang terakhir atau yang ke-10, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya, melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila BB per TB atau BB per PB lebih dari -2 standar deviasi dan atau lila lebih dari atau sama dengan 12,5 cm dan tidak ada piting edema bilateral. Baiklah, demikian penjelasan dari saya tentang 4 fase dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Semoga bisa bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.